Sepanjang perjalanannya, entah udah berapa kali, Luffy hampir mati karena kenekatannya ngelawan orang-orang yang jauh lebih kuat dibanding dirinya. Mungkin kalau kagak ada 10 orang yang bakal gue sebutin di daftar ini, dari dulu juga pasti One Piece udah ganti tokoh utama. Halo, gue Andre, soal anime. Hari ini kita akan ngebahas 10 karakter yang sejauh ini pernah nyelamatin nyawa Luffy dari ambang kematian. Kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share video ke para pecinta One Piece yang lain, supaya makin banyak yang tahu soal channel Distrik Anime. Terus kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Bon Clay, peristiwa Luffy terkena racun Magellan. Ketika di Impel Down dulu, pas Luffy masuk ke dalamnya, doi sempat ketemu sama si Magellan dan diserang sama racunnya. Walhasil, tubuh Luffy yang kala itu masih belum punya antitoksin, sekarat akibat kekuatan racun dari sipir penjara Impel Down tersebut. Dan Bon Clay, yang notabene teman seperjuangannya selama di Impel Down, mati-matian ngebawa Luffy ke level 5,5 buat disembuhin si Ivankov. Biarpun kala itu keadaan si Bon Clay juga lagi luka parah. Nomor 2, Emporio Ivankov, proses penyembuhan Luffy dari racun Magellan. Impel Down level 5.5 番地、囚人たちの秘密の花園、ニューカマーランドヒーハー。何？この変態軍団。Nah, setelah Bon Clay berhasil ngebawa Luffy ke level rahasia di Impel Down, yaitu level 5,5, giliran Tato Ivankov yang dapat peran. Berhubung si Ivankovnya punya kekuatan buah iblis yang bisa ngendaliin hormon, doi nusukin hormon doping buat penyembuhannya ke tubuh si Luffy, biar antitoksin di tubuhnya si Luffy jadi lebih kuat. Sampai pada akhirnya, Luffy berhasil bertahan hidup, kemudian berperang di Marineford. あなたが死ねば毒の勝ち、命を残せばあなたの勝ちよ。じゃあ行ってらっしゃい、死の淵へ。ヘンポリオシユハルマー。 Nomor 3, Roro Noa Zoro, permintaan rasa sakit saat di Thriller Bark. Masih ingat sama aksi memorable Zoro di Thriller Bark pas ngelindungin Luffy dan mau nerima semua rasa sakit Luffy pasca bertarung ngelawan Moria plus Oz. Disitulah adegan paling mengharukan sekaligus paling badass dari si Marimo. Rasa sakit Luffy bisa diterima Zoro karena Kuma yang transfer pakai kekuatannya. Di situ si Kuma bikin gelembung berisi semua rasa sakit dari tubuh Luffy kala itu. Dan pas udah bangun nanti, si Luffy-nya mah kagak bakal ngerasain sakit sama sekali karena udah ditransfer ke gelembung yang kata gua tadi. あの七部会どこに。なんだこの血の量は。 Nomor 4, Shanks, awal mula cerita. すまん。これでよかったらやるよ。まだ線も開けてない。 Seriusan, gua heran kenapa banyak banget orang yang bilang suka One Piece tapi kagak pernah tahu apa yang nyebabin tangan Shanks buntung. Pas masih bocah dulu, Luffy sempat diculik sama bandit gunung kan tuh. Nah, berhubung si Luffy-nya udah makan buah gomu-gomu, tuh bandit gunung lempar si Luffy ke laut. Ternyata muncul monster laut yang mau makan si Luffy. Dan datanglah Babang Shanks nyelamatin si Luffy dari tuh monster dengan ngorbanin tangan kirinya. Zero. Nomor 5, Jinbe, perang Marineford.
Sebenarnya, selain di Marineford, Jinbe juga bisa dibilang nyelamatin Luffy dari bajak laut Big Mom pas di Whole Cake Island. Tapi selain itu di Marineford juga banyak banget jasanya buat si Luffy. Ngelindungin Luffy dari pukulannya si Akainu, sampai ngegendong Luffy ke tempat aman. Biarpun pada akhirnya, Jinbe sama si Luffy dua-duanya tepar bareng. Nomor 6, Buggy, Marineford dan Impel Down. どういういきさつで血まみれで空を飛んできやがったんだおめえら。にしてもやけに暑いなこれ。Nah, pas si Jinbe tepar juga, inget gak siapa yang ngegendong Luffy plus si Jinbe ke kapal selamnya si Law? Dengan bantuan badai pasir si krokodil, Buggy ngegendong mereka berdua dan berhasil ngehindarin beberapa serangan beruntun dari Admiral. Selain itu juga, biarpun niat awalnya jahat, pas di Impel Down dulu, si Buggy lah yang jadi teman seperjuangan Luffy buat keluar dari penjara terkuat itu. Nomor 7, Trafalgar di Waterloo, operasi pasca perang Marineford. てめえ誰だ小僧。麦わら屋とはいずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。 Orang yang paling berjasa nyelamatin nyawa Luffy setelah perang besar di Marineford dan sekarat kena tinjunya si Akainu. Si Law ini jadi orang yang kagak disangka-sangka bakal nyelamatin Luffy kala itu. Selain cuma karena nyandang julukan yang sama yaitu sebagai Supernova, si Law sama sekali kagak punya ikatan apa-apa sama si Luffy. Tapi Doi tetap nyelamatin calon raja bajak laut masa depan itu. さあ始まるか。こっちは腹をぶち抜かれて瀕死。麦わら屋は外傷もひどいがもっと深いところがヤバそうだ。 Nomor 8, Pinsmoke Reiju, cipokan racun ikan. さて、じゃあいただいちゃおうかしら。いただくって何を？この症状は熱々界の鎧横で食べちゃった？え？なんでわかるんだ? Kalau kata gua mah, ini tuh musibah yang bikin menang banyak. Ya lo bayangin aja gimana rasanya dicipok sama cewek sesemok Reiju. Biarpun lu nya lagi pingsan juga, pasti udahnya mah masih kerasa gimana rasanya bibir seksi Doi. Jujur, dulu gue sempet kaget pas pertama gue lihat Luffy hampir mati gara-gara racun ikan. Karena kan Doi punya antitoksin yang terbilang kuat banget. Itadakimasu. Nani shite n no? 大胆だな。ああ羨ましい。チューできることなら変わりたい。私唇ないんですけど。 Nomor 9, Nico Robin, pasca Luffy kalah dari krokodil dan peristiwa Enies Lobby. まさかまだ生きてるだと。Sebelum masuk jadi kru bajak laut topi jerami, dulu pas di Arabasta, Robin sempat nyelamatin Luffy. Setelah kalah telak dari krokodil, Luffy yang ngederita luka tusukan yang sampai tembus ke belakang tubuhnya dan mau kesedot ke dalam pusaran pasir, diselamatin oleh tangan-tangannya si Robin. Sampai pada akhirnya ada si Pel yang ngejemput si Luffy. Terus di Enies Lobby yang ngejatuhin tubuh Luffy ke kapal Going Merry juga si Robin orangnya. Nomor 10, Portgas DS, pengorbanan seorang kakak. 俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。やめろエース。この時代の名白ひげだ。Momen paling bikin shock, trauma, sekaligus bikin sedih. Apalagi buat para fansnya CS. Seriusan, pas gue lihat chapternya dulu, perasaan gue campur aduk antara marah, sebel, sama sedih. Gimana gue gak marah plus sebel coba? Awal mula tragedi itu karena CS-nya sendiri keprovokasi si Akainu. Terus si Luffy-nya juga koplak banget. Sampai segitunya nyariin Pipercar CS. Dan boom, hal itu ngasilin sebuah adegan yang bikin seluruh pecinta One Piece mewek.
Oke, segitu aja buat hari ini. So, kalau menurut lu sendiri, siapa aja sih yang pernah nyelamatin nyawa Luffy? Lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misal lu pengen updatean video lagi dari si anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue review lagi? Toh yang ngeliat, semoga lu enjoy bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!